Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Explore Masisir. Kali ini, Explore Masisir tidak akan jauh-jauh mengajak teman-teman mengunjungi atau mengelilingi negara Mesir atau mengupas tuntas sejarah Mesir. Namun kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di sosial media. Terutama banyak yang bertanya tentang Al-Azhar. Bagaimana sih masuk Al-Azhar? Kemudian biaya hidup di Al-Azhar, kemudian sistem pendidikan di Al-Azhar, kemudian beasiswa atau non beasiswa. Nah, jadi semuanya akan saya jawab nih pertanyaan teman-teman yang bertanya di sosial media tersebut. Nah, pertama, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk masuk Al-Azhar itu ada 6 jalur teman-teman. Nah, jalur pertama itu ada jalur Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenag. Nah, biasanya Kemenag itu membuka tes seleksi Timur Tengah itu pada bulan April, Mei, atau Juni. Intinya ketika kelas 12 sudah selesai ujian akhir semester, itu biasanya tidak jauh dari itu, Kemenag itu membuka tes seleksi Timur Tengah. Itu untuk ada negara Mesir, negara Maroko, dan negara Sudan. Nah, kemudian di mana tempatnya? Nah, tempatnya itu di UIN yang ada di Indonesia. Bisa di UIN Bandung, Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman dekat dengan Bandung, maka teman-teman bisa mengikuti seleksinya di UIN Bandung. Kalau teman-teman yang Jawa Timur bisa ikut seleksinya di UIN Surabaya. Nah, seperti itu. Kemudian tes Kemenag itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama itu ada tes tulis. Nah, kemudian gelombang kedua ada tes lisan. Nah, tes tulis itu meliputi bahasa Arab antara lain nahwu, shorof, dan balaghah. Nah, kemudian untuk tes gelombang kedua yaitu tes lisan itu kita diwawancara, kemudian tes hafalan. Kemudian ada yang bertanya, apakah harus hafal 30 juz? Tentu tidak. Kemenag hanya memberikan minimal itu 2 juz. Jadi teman-teman tidak harus hafal 30 juz, tapi 2 juz juga bisa, yaitu juz 1 dan juz 2 nanti dites gitu. Nah, kemudian kuota ya. Biasanya Kemenag itu tiap tahun kuotanya beda-beda. Kadang kuotanya 1000, kadang 1500, kadang 700. Nah, itu tiap tahunnya beda-beda. Namun biasanya itu kuotanya 1000 atau 1500 yang akan Kemenag adakan. Misalkan nih tahun sekarang yang ikut seleksi itu ada 8.000. Nah, dari 8.000 itu nanti diseleksikan, dipilih oleh Kemenag 1.500. Tentunya 1.500 orang ini yang nilainya di atas rata-rata. Nah, dari 1.500 ini, bagi kalian yang masuk 20 besar nilainya, maka kalian akan mendapatkan full beasiswa. Nah, ada full beasiswa, ada beasiswa pendidikan. Jadi ada 2 kategori nih beasiswa itu, ada full beasiswa dan beasiswa pendidikan. Nah, bagi yang nilainya masuk 20 besar, maka akan mendapatkan full beasiswa. Yang mana full beasiswa ini, teman-teman akan gratis dalam pemberkasan, kemudian gratis tiket pesawat, kemudian teman-teman tinggal di sini, tinggal di asrama, kemudian makan gratis, kemudian setiap bulan diberi uang jajan. Pokoknya semuanya gratis, teman-teman tidak usah mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, lalu bagaimana bagi yang nilainya di luar 20 besar? Maka tetap mendapatkan beasiswa, yaitu beasiswa pendidikan. Jadi dia gratis beasiswa pendidikan. Jadi intinya semua yang kuliah di Azhar ini itu gratis beasiswa pendidikan, seperti itu. Nah, untuk yang beasiswa pendidikan, maka biaya pemberkasan, biaya pemberangkatan, kemudian biaya hidup itu ditanggung mandiri. Nah, kemudian salah satu syaratnya itu ijazah ya. Jadi untuk ikut seleksi Kemenag ini, ijazah itu tidak boleh lebih dari 3 tahun. Jadi batas waktu maksimal itu ijazah umurnya 3 tahun. Nah, kemudian jalur kedua ada Kedutaan Mesir yang ada di Jakarta. Nah, Kedutaan Mesir ini kuotanya ada 30 orang, yaitu beasiswa. Nah, biasanya Kedutaan Mesir ini
kuotanya itu untuk santri dari pondok pesantren, yang mana pondok pesantrennya itu bekerja sama dengan kedutaan masjid tersebut. Nah, kemudian ada lagi jalur PBSB atau program beasiswa santri berprestasi. Nah, ini beasiswanya itu ada 30. Nah, kemudian ada jalur pesantren gontor. Ini beasiswa kuotanya ada 80 orang, namun khusus untuk santri gontor itu sendiri. Kemudian ada lagi dari PBNU. Beasiswanya itu ada 80 orang. Nah, dan khusus untuk santri kader Nahdlatul Ulama. Tentunya santri-santri Nahdlatul Ulama bisa ikut jalur PBNU nih. Namun juga ada tesnya seperti baca kitab kuning, kemudian nahwu shorof, fikih dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah jalur PBNU ada lagi jalur Pusiba. Jadi Pusiba ini singkatan dari Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab. Ini adalah lembaga resmi dari markas Syekh Zayed yang ada di Mesir ini. Nah, Pusiba itu letaknya itu ada di Jakarta, tepatnya di daerah Tangerang. Nah, jadi perbedaan Pusiba dengan Kemenag nih. Kalau Kemenag itu kita tes seleksi, kemudian kita masuk ya, lolos. Nah, setelah lolos kita datang ke Mesir, kita itu dites lagi. Dites level bahasa Arab kita. Jadi sebelum kuliah itu kita harus mengikuti kelas bahasa selama 1 tahun kurang lebih, yaitu sebanyak 7 level. Nah, itu. Tapi kalau kita daftar lewat Pusiba, kita langsung ikut tes level bahasa kita, tahdid mustawa. Jadi kita daftar ke Pusiba nih. Kemudian setelah daftar kita ikut tes gitu kan, tes tahdid mustawa. Kemudian nilai kita keluar, ternyata level bahasa kita itu 4. Nah, jadi kita hanya tinggal belajar dari level 4 sampai level 7. Setelah kita sudah belajar sampai level 7, maka kita sudah bisa langsung masuk kuliah di Al-Azhar. Pada intinya, kalau kita masuk jalur PCB ini, kita bisa dipastikan kuliah di Al-Azhar, seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi LPPD atau Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah, yang mana program beasiswa ini kuotanya ada 50 orang, untuk 50 orang. Nah, namun ini khusus untuk Provinsi Jawa Timur, untuk santri yang mondok dan ber-KTP di Jawa Timur, itu teman-teman. Kemudian sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Al-Azhar itu ada 2 ya, secara garis besar itu ada 2. Pertama ada jami, yang kedua ada jamiah. Nah, jami ini bisa dinamakan itu non formal. Jadi jami ini tempatnya di Masjid Al-Azhar itu sendiri. Jadi kita kalau ingin ikut jami kajian, kita tinggal datang saja ke Masjid Al-Azhar. Nanti di sana itu akan banyak sekali majelis-majelis yang diadakan oleh Syekh Al-Azhar. Ada khusus majelis Quran, hadis, ada fikih, ada nahwu shorof, ada balaghah. Pokoknya komplit, semua fan ilmu ada di Al-Azhar. Tinggal kita sendiri datang mau milih yang mana gitu kan. Nah, kemudian ada lagi jamiah. Nah, jamiah itu adalah formal. Jadi kita itu datang ke kampus seperti biasa, masuk ke kelas masing-masing. Nah, kita belajar di kampus gitu kan. Nah, ini jamiah gitu kan. Jadi ada jami dan jamiah. Biasanya di jamiah, di kampus itu, satu kelas itu kita bisa ada ratusan bahkan ribuan orang. Karena tahu sendiri kan, jadi dari berbagai negara itu kumpul di satu kelas. Nah, jadi bahkan ada ribuan itu, pokoknya banyak. Nah, kemudian untuk ada yang bertanya lagi, Kak, bisa nggak sih kalau kita lulusan SMK atau SMA masuk Al-Azhar? Jawabannya bisa banget. Bisa banget. Di sini tuh banyak banget orang-orang yang lulusan dari SMK atau SMA. Mereka tidak berlatar belakang pesantren namun bisa masuk Al-Azhar. Jadi salah satunya mereka itu mengikuti kursus bahasa Arab Timur Tengah. Kayak saya juga dulu sebelum masuk Al-Azhar ikut kursus di markas Robiah Pare, namun secara online karena dulu awal-awal pandemi gitu kan. Nah, terus informasinya nih, tanggal 12 April tahun 2021 ini Kemenag membuka seleksi Timur Tengah, teman-teman. Jadi bagi teman-teman siapapun saja yang ingin masuk Al-Azhar, teman-teman bisa ikut seleksi yang diadakan oleh Kemenag ini tanggal 12 April 2021. Teman-teman yang
baru lulus SMK atau SMA bukan pesantren, teman-teman bisa mengikuti kursus bahasa Arab di Markas Arabia Kediri Pare, karena dulu saya di sana juga itu kursusnya. Kemudian untuk biaya hidup di sini itu terhitung murah ya teman-teman, dibandingkan dengan Jakarta dan sekitarnya itu lebih murah di sini. Rata-rata itu kalau dihitung itu 1.500.000 dengan uang rupiah. 1.500.000 itu udah cukup untuk sebulan teman-teman, untuk makan, kemudian untuk bayar rumah, untuk bayar apa aja itu pokoknya 1.500 itu cukup gitu kan. Pokoknya seperti itu. Karena di sini orang-orang yang hanya biasa pendidikan, mereka itu kan ngekos kan, istilahnya ngekos itu kan kalau di Indonesia, di rumah gitu, di flat gitu kan. Kalau di sini kan rumahnya itu kan tingkat-tingkat kayak gitu kan, kayak apartemen. Nah, jadi biasanya satu rumah itu ada 8 orang, bahkan ada sampai 15 orang. Itu yang rumahnya luas. Biasanya satu rumah itu 8 orang, kemudian tiap orang itu nanti setiap bulan iuran 500 untuk membayar rumah tersebut. Itu sudah meliputi air, listrik, wifi, dan sebagainya gitu kan. Bahkan rumahnya itu udah ada kuplik, udah ada mesin cuci, udah ada kulkas, udah ada air panas air dingin ada, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, saya menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman. Selebihnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar atau di sosial media yang tertera di YouTube Explore Masisir. Kemudian jangan lupa nih teman-teman jangan lupa share informasi ini, karena siapa takutnya saudara atau adik atau teman kalian semuanya ingin masuk Al Azhar, bisa nih ditonton dong channel YouTube Explore Masisir ini, karena terbaru banget kan gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.